Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puja-puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Kepala KUA yang kami hormati, peserta BIMWIN yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama, yang mudah-mudahan perkumpulan kita berada dalam keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin memperkenalkan diri, nama saya aslinya Ahmad Zuhrufi, panggilannya Uyu. Rumah saya alamatnya di Salabentar. Yang tahu Salabentar? Dari Jasem ke atas, masuk ke Kelurahan Cilacap. Tugas di sini sebagai penyuluh agama Islam, ya seperti BIMWIN gini, kemudian penyuluhan dan tugas lain dari kepala KUA, terutama berkaitan dengan wakaf, akta ikrar wakaf. Takut ada yang di kampungnya ada yang mengusulkan akta ikrar wakaf, silakan nanti menghubungi saya. Nah, itu mungkin perkenalan singkat, tapi nggak enak ya kalau yang perkenalan baru saya ya. Supaya nanti silaturahim kita bukan hanya di sini, siapa tuh kan ketemu di jalan ya, lagi main alun-alun kemana gitu kan, kalau kenal kenal. Nah, namanya siapa? Dari Serang. Uji Serangnya di mana? Di Palem. Oh, Palem. Palem. Ini Hah? Lalu namanya? Oh, Marga. Dari Lombok jauh. Oh, lalu itu Marga. Oh, nama aslinya apa? Oh, gitu. Di sini tanggal di mana? Oh, Serang Ciruas. Nih, Cikuya Masjid, Cikuya ini, Cikole ke bawah. Oh, gitu. Oh, dekat masjid. Berarti dulu mah almarhum Haji Aladin ya, Haji Aladin. Hah? Ram. Oh, melanjut ke sini. Neng? Dari Tanjak. Yang calon yang mana nih? Oh, oh gitu ya. Neng? Dari? Oh, Maja Barat. Suaminya yang mana? Ini. Neng? Dari? Cikuya yang mana calonnya? Yang ini? Berarti sama-sama Cikuya dong. Neng itu berapa? Satu RT? Waduh, pacar ke 5 langkah itu. Dekat rumahnya enggak? Oh, deketan. Aduh, ya udah nggak apa-apa, jodoh emang begitu ya. Mau jauh, mau dekat kan ya, yang udah jodoh. Neng? Dari? Ciwalet. Oke, Jincap itu ya. Nih? Kurantan. Calon yang mana? Yang ini? Oh, dari Serang. RT berapa kurantannya? Oh, di perumahan. Neng tadi, yang calon yang mana, Neng? Oh, ini. Jauh dari Lombok ya? Kenal di mana? Hah? Oh, di Ciruas. Takut kenal di medsos, di FB, di TikTok gitu. Mungkin itu perkenalan singkat ya. Siapa tahu nanti kalau kita ketemu di jalan, kita saling sapa ya. Biasanya kalau agak-agak malu gitu, siapa itu ya, sapa itu ya. Kalau kita udah kenalan ya kita saling sapa ya. Karena dengan saling sapa silaturahim, mudah-mudahan nanti Allah membukakan pintu rezeki dan keberkahannya serta memanjangkan umur kita semua. Pada kesempatan kali ini saya bertugas menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi. Kalau di buku ini ada di halaman 108. Kenapa tuh banyak di atas? Ambil aja. Nah, itu. Halaman 108. Tentang kesehatan reproduksi. Kenapa sih kita harus mempelajari ini dan kita harus tahu ini? Maqasidus syariah atau tujuan syariatnya itu untuk apa? Mengapa kita harus tahu? Nah, yang pertama itu adalah untuk menjaga kesehatan reproduksi. Berarti untuk menjaga diri kita. Alat reproduksi kita supaya sehat gitu ya. Kalau kita udah dewasa mungkin kita tahu cara untuk menjaga kesehatan, kebersihan. Kita udah tahu semua ya, udah pada dewasa.
Dan kemudian penjagaan terhadap keturunan. Bagaimana supaya keturunan kita ini baik, keturunan kita ini bagus. Karena kalau awalnya bagus, prosesnya bagus, maka insya Allah nanti hasilnya pun akan bagus. Kayak kita bikin kue, kalau prosesnya bagus, bahan-bahannya oke, bahan-bahannya yang bagus, tentu kan hasil kuenya juga bagus. Kalau seandainya kita bikin apa ya, bikin sayur asam, bahan-bahannya kurang bagus, nggak seger sayurnya juga kan kurang enak. Nah, salah satu tujuan nikah itu kan punya keturunan, punya anak. Prosesnya dari mana? Yaitu dari reproduksi. Produksi itu apa produksi? Ada yang kerja di pabrik nggak? Nah, proses pembuatan kan. Kalau reproduksi, proses pembuatan apa reproduksi? Ini. Kalau reproduksi berarti proses pembuatan. Secara singkatnya, reproduksi berarti proses pembuatan anak. Manusia pertama itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Siapa itu? Nabi Adam. Setelah ke sini, kita diciptakan dari apa? Segumpal darah. Kan sebelum segumpal darah apa dulu? Ayah. Air apa? Jadi proses kita nih, kita ada di dunia, kita udah tahu bahwa kita berasal dari air mani. Laki-laki dan juga sel telur perempuan. Nah, kalau seandainya air maninya bagus, air maninya baik, sel telurnya bagus, sel telurnya baik, maka hasilnya pun akan baik, serta prosesnya pun harus baik. Nah, kalau contohnya ketika pas waktu keadaan yang menyimpan sel telur dan kemudian yang ngeluarin sel telur itu kotor, katakanlah kalau perempuan sedang haid, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Hukumnya haram. Kenapa nggak boleh? Karena lagi kotor. Contoh kita mau buat sayur asem, pancinya kotor, kan jangan langsung dibuat sayur asemnya. Nanti sayur asemnya nggak enak. Ya, supaya masuk di akal maksudnya ya. Kenapa nggak boleh? Haram. Allah itu sayang sama kita. Allah itu cinta sama kita. Supaya keturunannya bagus, keturunannya baik. Kok kenapa sih diharamkan? Apalagi kalau pengantin baru, pas nanya sama istri, Neng, lagi haid, main hantem aja. Apalagi kalau pengantin baru, lama lagi haidnya. Ya, ada yang 4, 5, 7 hari. Waduh, puasa 7 hari. Nungguin lagi. Jangan itu haram. Karena sedang haid. Ya, Neng ya. Kalau sedang haid, jangan dulu dikasih. Ya, dari sini sampai sini itu untuk jaga-jaga. Kalau langsung bersentuhan dengan kulit. Ya, haram. Apalagi kalau seandainya langsung dimasukkan. Itu hukumnya haram. Kenapa diharamkan? Ya karena nanti akan menghasilkan sesuatu yang gak baik buat kita. Terus lagi nih, kalau seandainya dipaksakan, udah tahu diharamkan, gak boleh, dipaksakan, tempatnya kotor. Nah kemudian lagi masukkan, kemudian jadi segumpal daging, segumpal darah, tercampur itu oleh darah kotor yang namanya darah haid. Kan ada bakterinya. Darah haid dan darah biasa kan beda ya. Kalau darah haid itu kan agak kehitam-hitaman. Makanya dia keluar. Kenapa? Karena darah itu kotor. Malah kecampurin. Nanti itu kalau jadi anak, kata para ulama itu kan begini. Lahir anaknya itu akan kurang otaknya. Setengah sendok. Setengah sendok. Minha setengah saking. Cager itu cager. Makanya kadang-kadang ada anak yang suka kayak gimana gitu, kayak gila lah gitu. Anaknya akan gila. Enggak gila gimana? Uang pembuatan dia dicampur sama hal yang kotor. Yang penting ya. Terus diantaranya juga
dari awal. Sekarang nih. Air mani dari mana? Air mani. Air mani dari mana? Air mani kita kan udah dewasa, kan udah tuh kan air mani kan? Walaupun belum menikah, mau menikah, tapi kan kalau udah dewasa udah pernah mimpi kan? Mimpi dewasa. Udah pernah kan? Jujur. Allah, saya sama dulu belum menikah, mimpi sama. Nah, udah kan sama kan? Sama kan? Nah, tahu kan air mani seperti apa? Itu udah asalnya dari mana? Dari iya, sebelum ke testis kan dari mana dulu asalnya? Dari yang kita makan awalnya. Baru kan ke sini baru masuk ke situ. Kan dari makanan. Nah, kalau makanannya haram, contoh, kita makan ini kita dapat steak contohnya, atau dapat apa makanan gitu ya. Ini haram, dapat nyuri, kita makan, nyam, masuk ke sini, galai di sini. Paham bahasa Sunda nggak? Nggak, udah bahasa Indonesia aja dah. Masuk ke sini, kemudian masuk ke usus, masuk ke perut, ya. Yang separohnya kan jadi energi, ya kan? Separohnya lagi kanan jadi air mani, jadi air. Kemudian yang ampasnya itu jadi kotoran, dibuang ke WC. Haram, masuk ke sini, haram. Kemudian terus masuk ke air mani. Hakikatnya ada yang haram, ya. Terus lagi apalagi sel telurnya juga sama ibu-ibu, kayak begitu juga. Kemudian ini haram. Adonannya, tuh adonan, bahan ya gitu ya. Kemudian masuk ke sini, disimpan di dalam rahim, yang haram dan yang haram. Iya, sok mang. Ayo sok. Kemajing mang. Ya lanjut aja ya. Antara yang haram, kemudian yang haram. Masuk ke dalam rahim. Jadilah segumpal daging. Keharamannya hilang tidak? Enggak hilang. Kemudian jadi segumpal darah, segumpal daging. Keharamannya hilang enggak? Tidak. Kemudian jadi janin. Ya kan? Masih dari bahan yang itu. Kemudian pas lahir juga ada kandungan hal yang haram. Maka anaknya ketika lahir itu pasti akan mudah melakukan hal-hal yang haram. Bahkan kata Imam Ghazali, manusia itu tergantung apa yang dia makan. Ketika makanannya itu haram, maka nanti dia akan mudah melakukan hal yang haram. Ketika dia memakan hal yang halal, maka dia akan mudah melakukan sesuatu yang baik. Nah, makanya hati-hati nanti ya. Sebenarnya udah dari dulu kita juga harus diharuskan makanan yang halal. Cuman supaya masuk di akal. Kenapa kita diharuskan oleh agama memakan yang halal, memakan yang baik? Al-Quran mengatakan halal yang thayyibah, yang halal yang baik. Bukan yang halal yang enak. Kenapa? Bahasanya baik. Karena baik buat saya belum tentu baik buat kamu. Ya enggak? Enak buat saya belum tentu enak buat kamu. Paham ya? Makanya halalan thayyibah itu harus. Usahakan pokoknya yang masuk ke sini. Pak, gimana kalau seandainya lumayan Pak, nemu duit berapa? 100.000 dibuang sayang. Jangan masukin ke sini. Jangan dibuat makanan yang masuk dalam perut. Ya, ada yang ngasih uang, apalagi ngasih uangnya nggak jelas, ditanya kita malu gitu ya. Gimana? Ya udah jangan belikan makanan yang masuk ke perut. Apa aja? Pulsa, kuota, sendal, apalagi? Banyak lah pokoknya mah. Jangan masukkan ke perut. Mikirnya kita nanti tadi tuh menjaga keturunan kita. Bagaimana kita nanti? Kita kan mau punya anak yang baik, yang soleh-soleha. Sepreman-premannya orang nih ya, sejahat-jahatnya orang tua, pasti dia ingin punya anak yang soleh-soleha, anak yang baik, nurut sama orang tua. Ya kan? Pokoknya segeblek-gebleknya kita orang tua gitu ya.
Sebodoh-bodohnya kita sebagai orang tua, pasti kita ingin punya keturunan yang soleh-soleha, nurut sama orang tua. Benar gak? Oleh karena itu caranya juga dari awal harus baik. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Nah, supaya anak kita tuh bagus. Terus next, ini nanti bisa dibaca aja lah. Pokoknya nanti saya menjelaskan hal-hal yang ada di sini sebagian. Itu mengenai organ fungsi laki-laki dan perempuan, yaitu udah pada belajar kan ya di IPA. Nah, halaman 112. Pemeliharaan kesehatan organ reproduksi laki-laki. Sunat atau hitan yang pertama. Udah disunat kan? Udah disunat. Udah disunat, sunat. Sunat kan? Perlu dibuka tuh. Laki-laki itu hukumnya wajib disunat. Ya. Nih, untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Supaya organ reproduksi kitanya sehat, bersih. Bahkan menurut Imam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Wajib hukumnya itu. Kenapa wajib? Karena ketika kalau belum disunat, itu masih ada kuncupnya. Ketika kencing, ini katakanlah kencing gitu ya, keluar air kencing, belum disunat, ini masih ada di sini air kencingnya, ya. Masih ingat belum disunat ya? Masih ada kuncupnya itu kan? Itu kalau nggak punya adik gitu yang kecil, kan nanti di sini. Nah kalau kita masih ada kuncupnya, ada najisnya, gimana nanti sholatnya? Tidak sah. Karena masih ada najis. Ataupun kita nanti pas punya anak nih, umuran yang 2 tahun, 3 tahun, biasanya kan kalau lagi sholat itu biasanya gendong-gendongin bapaknya, uminya, mamahnya. Nah kalau seandainya lama itu gendongnya, sholatnya bisa batal. Iya, kenapa batal? Ya karena kan bawa najis. Kecuali kalau seandainya gini dong ya, cuman gini doang, dia sono lagi, ini gini bentar doang, itu baru no problem. Kalau lagi itu kan berarti ada najisnya. Dan selain daripada najis, itu ada hikmah yang tersembunyi untuk reproduksi laki-laki. Kalau disunat, ini nih pinggirnya ada berinjil-berinjilnya. Kalau nggak disunat, mah lurus aja ke sono. Benar nggak? Kalau nggak disunat, lurus aja gitu kan? Kalau disunat, ini ada berinjilnya di sini. Bayangin kan? Nah, saya juga tahu, bentar lagi ya. Itu kenapa? Untuk menambah kenikmatan bagi istri. Jadi nunyin perembentak cek bahasa Sunda nama. Nah, itu ada hikmahnya. Makanya itu laki-laki wajib. Kalau perempuan, hukumnya sunnah. Jawernya, kalau di kitab Fathul Muin itu yang digunting itu yang dipotong jawernya. Kenapa perempuan sunnah? Karena perempuan itu birahinya ada yang bisa direda, ada juga yang tidak. Cuman rata-ratanya perempuan itu birahinya tinggi. Birahinya itu tinggi. Makanya laki-laki mah diciptakan akalnya 90, perempuan mah 10. Tapi kalau untuk birahi gitu ya, perempuan itu 90, laki-laki 10. Makanya kalau udah nikah buktikan. Laki-laki kalah sama perempuan. Makanya obat kuat diciptakan buat siapa? Laki-laki, perempuan nggak ada obat kuatnya ya? Ada nggak obat kuat buat perempuan? Nggak ada, bener tuh? Karena memang laki-laki elehan. Udah ngalamin puluhan tahun. Kalah sama perempuan. Laki-laki mau dosa kali udah lemas. Yang sarek lalu lulus. Perempuan mau 2-3 kali masih kuat. Makanya itu sunnah di hitam. Gitu ya. Maka perempuan juga sunnah di hitam. Selain daripada di hitam, ini adalah amal ibadah warisan dari Nabi Ibrahim. Nah, selain dari hitam, ada lagi kalau rambut dicukur. Kalau ini nggak boleh perempuan ya. Ya, udah alis masih adanya aja lah, kecuali kalau pakai sifat gitu ya, dibagus-bagus nggak apa-apa lah. Tapi kalau dikrik begini, udah nggak usah, jangan. Ya. Terus kumis laki-laki sunahnya di setik.
Nah, disetik sunahnya, jangan dikerok. Kalau jenggot itu sunahnya dipanjangkan. Kalaupun tidak, ya cukup dicukur saja. Kalau bulu kelek, sunahnya dicabut. Cabut sunahnya. Juga kalau di rumah, nih cabutin dong. Ini terus kalau laki-laki, nih, bulu sini sunah nggak apa-apa, diemin. Kemudian bulu larangan, itu sunahnya di disetik, dicukur. Kalau laki-laki, kenapa sunah dicukur? Nyen getek kanu istri. Supaya nanti rumah tangga kitanya harmonis. Bahkan menurut dokter, ya, katakanlah hubungan suami istri yang bagus itu akan menambah keharmonisan keluarga. Kalau sekarang kan udah pada dewasa, ya. Selain daripada penjagaan kesehatan, selain daripada penjagaan keturunan, juga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ya. Kalau perempuan sunahnya dicabut, cabut perempuan mah. Nyeri cina. Atau coba be jajalah soalnya belum pernah. Ya, sunah cabut kalau perempuan. Terus yang kedua, jangan memakai celana yang terlalu ketat. Dan pakai celana yang ketat, apalagi celana dalam yang ketat. Ini yang ketat, apalagi kalau perempuan ya, usahakan jangan pakai pakaian yang ketat. Selain daripada menutupi aurat, ini kan aurat perempuan ya. Terus nutupi aurat, cuman kan ketat. Atau yang namanya laki-laki ya, mata normal sama saya nyata. Nggak bisa dibohongi ya, kan dari mata turun ke sini. Kalau perempuannya pakai begitu ya gimana lah, manusiawi ya. Makanya laki-laki harus jaga istri. Pakai pakaian begitu yang bagus, yang ketat buat suami aja di rumah. Kalau keluar rumah nanti harus islami lah gitu ya, jangan terlalu ketat. Terus kalau laki-laki jadi suami mendiamkan istri, membolehkan istri pakai pakaian ketat, apalagi tidak menutupi aurat, itu suami ke bawah-bawah. Nah, kalau udah jadi suami bilangin sama istrinya, Neng kalau keluar pakai pakaian rapi. Kalau nggak mau pakai baju udah di kamar aja. Kan begitu. Ya, buat suami aja. Di luar mak pokoknya harus rapi. Tadi tuh, selain daripada kita nggak boleh memakai pakaian yang ketat, juga harus menjaga aurat. Auratnya laki-laki itu dari pusar sampai kalau pakai celana kolor begini, ini haram. Ini kalau ininya kelihatan, haram nggak? Nggak boleh haram ini. Ya, makanya nanti kalau ada kolor-kolor begini pakainya di dalam aja ya. Jangan pakai celana kolor begini. Kalau mau main bola gimana? Atuh udah pakai celana segini kayak pakai celana panjang kan bisa. Kalau kita sering melakukan hal-hal yang haram, itu akan membuat kita malas berbuat baik, malas beribadah. Kitanya nggak bakalan semangat. Karena kita akan ditempelin sama jin. Apalagi kalau kita pas waktu pulang ke rumah, contohnya kita nggak ngucapin salam, kita nggak ingat sama Allah. Terus ketika pas waktu kita ketemu gitu ya sama istri di rumah, nanti kalau udah menikah nggak salam, kemudian nggak salaman, itu jin dasim akan hadir. Ada tuh di tafsir Munir di pas waktu surat Al-Kahfi ayat berapa ya? Ayat 50 kurang. Nah, itu ada dikisahkan sama Syekh Nawawi. Itu menurut saya Mujahid begitu. Kalau laki-laki atau ibu-ibu nggak salam, itu nanti akan masuk jin dasim. Akan membuat malas ibadah, akan memudahkan. Gitu. Makanya kita harus menghindari hal-hal yang itu, melaksanakan syariat Islam. Karena kan jin, setan itu ada, ya. Kita dasarnya udah malas, tambah digosok-gosok, dibisik-bisik, terus sama jin sama setan, tambah aja malas. Kita nggak pakai begini, ya. Terus lagi ada juga kalau kita lupa sama Allah, ya, kita itu akan mudah kena musibah, kena kecelakaan. Ada itu namanya setannya, miswat dan jalan. Gitu. Jadi makanya kadang-kadang orang yang sering lupa sama Allah
kena musibah. Titajong, tahu titajong? Apa sih titajong bahasanya? Meleset, terpleset gitu ya. Kesandung. Gitu. Jadi itu kalau kita lupa sama Allah, kita akan kena musibah. Wong salah kita, kitanya lupa sama Allah. Jangan nyalain orang lain. Nah, kita yang salah, kita yang lupa sama Allah. Nah, terus tadi tuh diantaranya karena kita jarang menutupi aurat, kitanya malas ibadah. Kita pakai pakaian ketat, bukan hanya alat reproduksi kita yang nggak sehat, tapi kita juga akan malas ibadah. Kalau udah malas ibadah, rumah tangga itu pasti nggak bakalan harmonis. Bawaan rumahnya akan panas. Panas. Rumah nggak pakai sholat, nggak pakai ngaji, terus lagi suami istrinya cekcok mulu. Itu pasti panas. Suami nggak betah di rumah. Gitu, ya. Nah, terus mengatur asupan makanan yang bergizi tadi ya. Terus mengenai makanan, istri jangan mementingkan diri sendiri ya. Harus memahami gitu ya. Hobinya suami ini apa. Terus lagi suami juga sama. Jangan egois. Kita punya pemikiran bahwa ini enak buat saya juga harus enak buat istri, itu nggak boleh. Memaksakan kehendak nggak boleh. Tadi tuh karena enak buat saya belum tentu enak buat kamu. Gitu. Contoh kalau saya sekarang tuh dulu saya penghobi durian waktu kecil. Pokoknya enak banget durian. Tapi kalau sekarang saya bau durian aja udah pusing. Apalagi makan durian. Karena tensi saya tinggi, darah tinggi. Nah, contohnya begitulah ya. Ada orang juga yang senang durian, tapi ada orang juga yang lihat durian itu enak. Ada lagi makan jengkol. Buat kita enak, apalagi disemur, dibeladok gitu, mantap. Ya. Tapi kan ada orang-orang yang enak kalau ke kamar mandi itu yang udah makan jengkol, bau jengkol, itu bisa bikin masalah. Bisa jadi ribut itu rumah tangga gara-gara makan jengkol. Bahkan di rumah sakit sini sekarang mau ditulis bagi pengunjung ketika berkunjung dilarang makan jengkol. Karena banyak yang komplain di rumah sakit no. Ya, itu juga enak ya, kamar mandi bau jengkol. Aduh. Nah, kalau mau makan jengkol di rumah silahkan ya. Jangan sampai nanti kita gara-gara makanan gitu ya bergizi buat saya belum tentu kan bergizi buat orang lain. Banyak itu makanan yang halal yang baik. Jangan terlalu memaksakan. Terus diantaranya tidak merokok, minum beralkohol, narkoba, serta jauhi seks bebas. Ngerokok nggak? Ngerokok nggak? Ngerokok nggak? Ngerokok? Ngerokok tak? Iya, ngerokok sama. Ya, kalau yang nggak merokok, bagus. Ya. Terus yang haram jelasnya itu minum yang beralkohol. Ya, kalau dasar hukum rokok itu diantaranya ada yang mengatakan hukumnya mubah. Ada yang mengatakan hukum dasarnya makruh. Kalau yang makruh itu bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bahkan bisa jadi sunnah. Nah, jadi ketika kita mengharamkan sesuatu, jangan sampai hanya satu pendapat saja, sehingga kita egois. Nah, biasanya kan nanti kalau udah menikah, istri itu kan suka ada masalah gara-gara rokok. Suami beli rokok mulu, beras habis, ya mau. Nah, terus lagi haram. Ya haram kata siapa dulu, dalam posisi apa dulu. Makruh itu posisi seperti apa, mubah itu posisi seperti apa. Ya. Jadi legonya hukum itu banyak pendapatnya itu ya al-ikhtilafu baina ummati rahmatun. Jadi kita posisi di mana? Nah, kecuali kalau udah jelas haram. Contoh seperti alkohol, narkoba. Ini sudah qat'i, sudah jelas haram. Narkoba jauhin, ya. Gak boleh. Pokoknya semua jenis narkoba, mau itu minuman, mau itu obat-obatan, apalagi itu yang kemarin saya lihat berita di pantai mana itu yang dikena tuh sama angkatan laut itu sekitar berapa triliun itu harganya. Apa petamin apa tuh namanya tuh lah.
atau pel. Jangan sampai ya, jangan narkoba, apa minum-minuman keras, nggak boleh. Kenapa diharamkan? Karena nggak baik buat kita, akal kitanya hilang. Ya, akal kitanya hilang, kitanya katanya buat supaya tenang, supaya anu. Nggak ada, cuman bentar doang. Wong kita akal kita sehat, mau kita hancurin, kan aneh. Pokoknya jauhin yang kayak begitu mah. Masa depan pokoknya hancur. Yang sekarang juga kayak slot, judi online, waduh udah jangan dah. Ya, jangan sampai. Saya punya murid lulusan, kemudian dia kerja di bagian admin Idol. Nah, pas saya tanyakan ke dia, pertama temu, kerja di mana? Di Anu. Oh, di bagian apa? Di bagian admin. Admin apa? Karena kebetulan dia komputernya mahir. Di mana? Di Anu. Gajinya gede, gede Pak. Terus itu prosesnya gimana sih? Ya kita sebagai admin. Admin gimana? Ya itu yang menjalankan apa? Kayak main-main gitu, permainan. Oh, judol. Ya begitulah. Terus itu kenapa itu? Kok bisa kadang menang orang lain? Sebenarnya itu mah permainan admin. Jadi yang pertama kita pas waktu kita masang dimenangin, contoh masang 5.000, kita dapat 1 juta. Udah menang nih. Nah, itu untuk pancingan. Kesananya mah itu permainan admin, ada operatornya. Jadi, supaya menang, udah diatur sama mereka. Oh, udah pokoknya jangan diikutin. Ya, judol, narkoba, itu nggak boleh, harus dijauhin. Kemudian apabila merasa ada kelainan pada bagian tertentu, segera konsultasi ke ya sekarang makan ada tuh. Untuk perempuan tidak menggunakan pembilas vagina yang macam-macam ya. Terus saya rutin memeriksa apakah ada benjolan payudara, tidak memasukkan benda asin, gunakan celana dalam yang bagus. Terus jahit perokok, mengatur masuk makanan. Di sini kaitannya bergizi semua. Ya. Tapi yang lebih penting kita harus perhatikan halal haramnya. Next. Ini ada kehamilan yang ideal, kehamilan yang direncanakan, kehamilan yang diinginkan, kehamilan yang dijaga perkembangannya. Udah pada siap hamil semua kan ini kan? Umurnya berapa, Neng? Nih? 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 Nah, jadi kalau yang sudah siap hamil, obrolkan dulu sama suaminya. Ya udah menikah, nah mau langsung punya anak enggak? Gitu ya. Takutnya nanti gitu. Kita enak-enak malah jadi anak, ternyata belum sepakat. Nah, jadi harus direncanakan. Dan harus diinginkan. Nih kondisi layak hamil bagi perempuan usia antara 20 sampai 35. Umur udah pada cukup semua ya. Status gizi normal, tinggi badan, kemudian dan sebagainya di sini ada. Yang bahaya itu satu, terlalu muda, kurang dari 20, terlalu tua, lebih dari 35, kemudian terlalu dekat jarak kehamilan, kurang dari 2 tahun. Ya, terlalu dekat, hamil lagi, alabatan produksi tempe. Ya. Terus gimana Pak? Suaminya mau terus? Nah, kalau nggak bisa KB alami, hukum KB ada di depannya nih. Hukum KB itu boleh. Asal niatan satu, mengatur kehamilan. Ya, bukan membatasi atau melarang kehamilan, bukan. Mengatur bahasanya. Yang kedua, karena takut tidak terdidik. Nah, 2 aja niatnya. Mengatur kehamilan, ya, supaya jangan terlalu rapat. Coba bayangin, kita udah melahirkan. Masa suaminya mau puasa? Kan udah beres nipas, ya, kan ngelayanin suami lagi. Ya, udah gitu, gimana kalau seandainya anak juga yang digendong baru 3 bulan hamil deh? Masa nanti pas waktu umur setahun, anak setahun, ya, hamil lagi. Gimana ngurusnya? Gimana nanti ngedidiknya? Repot. Yang ini aja nih, belum bisa baca apa Al-Fatihah, ini ada lagi. Waduh, gimana? Jangan niatan takut tidak terkasih makan. Kalau niatannya takut nggak kekasih makan, nggak biayain, itu hukumnya haram. Nggak boleh. Ya, jadi mau KB niatan dari awalnya dulu. Kalau saya mah dulu niatannya punya anak itu ya. Satu, tadi itu karena mengatur. Yang kedua, takut tidak
terdidik. Kayak saya dulu pas waktu punya anak pertama, pokoknya minimal sudah bisa baca Quran, kemudian sudah hafal juz amma, baru punya adik lagi. Dan alhamdulillah. Ya, jadi udah terdidik baru. Niatnya takut tidak terdidik, bukan takut tidak terkasih makan. Kalau takut nggak kekasih makan, ayam aja yang anaknya belasan, korek-korecong juga pada gede. Ada rezekinya masing-masing. Cuman kan untuk menjaga kesehatan, ya. Terus terlalu sering hamil tadi tuh. Next, beberapa terjadi kehamilan untuk perempuan ya. Satu, tidak datang haid. Biasanya haid sebulan sekali, ini udah sebulan setengah nggak haid. Nah, barangkali hamil. Kemudian pusing, mual dan muntah-muntah terutama pada pagi hari serta sering buang air kecil. Nanti kalau yang perempuannya biasanya mau pipisnya itu 3 jam sekali. Ini mah setengah jam sekali mau pipis. 5 menit mau pipis, 3 menit mau pipis. Mungkin aja hamil. Ya. Mau sama suami juga jangan dimarahin. Ulah. Ya. Karena itu memang begitu. Pabriknya begitu. Itu. Jadi kitanya harus paham. Terus muntah-muntah gitu ya. Kalau perempuan gitu ya. Nah, mungkin. Kemudian tidak nafsu makan. Makanya kalau yang hamil itu kadang-kadang ada yang sama nasi gitu ya, bau. Karena memang nafsu makannya berkurang. Tes kehamilan positif, buah dada membesar. Ya. Jadi karena memang buat persediaan ASI. Terus yang perlu disiapkan, ya, kesiapan mental psikologis istri, memeriksa memelihara payudara, persiapan ekonomi, ini nanti dibahas sama yang lain, persiapan kebutuhan bayi, kemudian menyepakati perencanaan. Next. Nah, ini ada 126. KB dalam perspektif Islam itu yang tadi sudah disampaikan ya. Bukan membatasi, tapi pengaturan kelahiran tadi itu. Mengatur. Nah, ada yang lebih penting ketika kita udah sesuai medis, kita sudah bersih badan, kita sudah gizinya sudah dan lain-lainnya sudah, maka proses yang lebih penting itu adalah doa. Karena ad-du'a silahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Islam semua kan? Nah, Islam semua. Nah, ketika pas waktu kita hubungan suami istri, itu jangan sampai kita lupa sama Allah. Jangan sampai lupa sama basmalah. Dalam kitab Al-Minah Husaniyah ada di situ dikisahkan wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini siapa? Sayyidina Ali ini siapa? Ada Sayyidina Ali, ya, ada Nabi. Kemudian Nabi ini wasiat sama Sayyidina Ali. Karamallahu wajah. Dalam kitab Al-Minah Husaniyah, kalau ada yang punya. Nabi mengatakan begini, di antaranya, jika seseorang ketika melakukan hubungan suami istri lupa sama Allah, maka itu iblis, setan, jin akan ikut berinvestasi dalam dirinya dan juga kepada anak. Nah, jadi kalau kita nanti pas waktu hubungan suami istri lupa sama Allah, maka anaknya itu nanti akan mewarisi sifat-sifat setan. Dan kitanya pun nanti akan seperti kesetanan. Makanya ada orang tuh yang kayak gaya apa terus lagi wong kayak setan begitu. Ya artinya nggak manusiawi lah. Di antaranya itu karena dia kerasukan setan. Nggak ingat dia sama Allah. Makanya jangan sampai lupa sama Allah. Minimal bismillah. Nah, dalam kitab Uqudul Jen, karangan Syekh Nawawi mengatakan, wa yustahabu lil mujami ayyabda fihi bi bismillah ta'ala. Ya. Orang yang akan melakukan jima atau melakukan proses reproduksi hubungan suami istri itu harus dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Terus udah bismillah baca kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus yang ketiga baca takbir. Allahu akbar. Tapi jangan kencang-kencang. Kayak demo Allahu akbar, jangan. Di sebelahnya kamar mertua. Anak-anak, ada apa gitu. Pelan-pelan aja. Ya. Allahu akbar. Supaya setan ini kabur. Karena ketika dengar Allahu akbar, setan itu pasti akan kabur karena dia takut.
Baca doa. Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qaddarta an takhruja dzalika min sulbi. Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menjadikan air mani ini dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. In kana qaddarta an takhruja dzalika min sulbi, jika Engkau menghendakinya keluar dari tulang sulbi. Minta sama Allah, ngadoakan. Kalau kita udah minta, kita insya Allah dikasih. Kayak istri ini. Kalau nggak ngomong sama suami, suami nggak tahu. Jadi kalau kita ada sesuatu, minta. Mau ngebasok dong. Baru, ayo. Kalau nggak mau, ngerti nggak? Diikutin nggak? Begitu. Kita juga sama Allah. Harus minta. Ya, makanya lewatnya lewat doa. Pinta. Ya, mau jalan-jalan. Suami itu apalagi laki-laki, dia itu kurang peka. Emang begitu modelnya. Laki-laki itu jangan sampai nanti istrinya nggak ngomong, minta di ngertiin. Jadi laki-laki itu suami biasanya rata-rata dia tidak akan paham, dia tidak akan tahu kalau seandainya istri nggak ngomong. Kalau udah menikah nanti jangan punya pemikiran, kamu mah nggak memahamiku, kamu mah nggak nyayang sama aku. Wong suaminya nggak tahu apa yang harus dilakukan, kamu mau apa? Bener nggak? Itu. Juga suami juga sama. Kalau ada apa-apa ngomong sama istri. Gitu. Neng, masakin anu gitu ya. Enak kayaknya. Ya yang ada komunikasi yang baik. Apalagi ketika dipinta. Insya Allah kan nanti kita tahu dikasih, dikabulin. Kita sama manusia suami istri begitu kan? Apalagi sama Allah. Mau punya keturunan yang baik ya dipinta. Allahumma jalin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qaddarta an takhruja dzalika min sulb. Pinta sama Allah. Ya Allah, jadikanlah air mani ini keturunan yang baik jika Engkau menghendaki. Pinta sama. Ya, nanti bakalan dikasih. Prosesnya baik, ya kan? Tadi yang pertama bahannya baik, air maninya udah baik, nggak ada haram-haramnya, gizinya bagus. Ya, yang perempuan sel telur sama, makanannya bergizi, sel telurnya bagus, sehat, rahimnya juga bagus. Kemudian umur juga udah cocok, nggak terlalu muda, nggak terlalu tua. Semuanya udah oke. Jangan lupakan doa. Pinta sama yang punya, karena hakikatnya kita semua berasal dari Allah. Kemudian ada lagi doa dari Nabi. Allahumma jannib bisyaitan wa jannib bisyaitan ma razaqtana. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menjauhkan aku dari setan. Dan jauhkanlah setan dari apa yang telah Engkau rezekikan kepadaku. Nah, ya, ini sebelumnya. Baca basmalah, baca al-ikhlas, baca takbir, doa Allahumma jalin nutfata, kemudian yang kelima Allahumma jannib bisyaitan wa jannib bisyaitan ma razaqtana. Baru digas. Jangan buru-buru, santai saja. Laki-laki itu biasanya begitu. Buru-buru, tapi langsung langsung keok. Makanya santai. Bahkan kata ahli seksiologi gitu ya, sering baca gitu ya. Kalau mau agak lama, santai. Kalau buru-buru, itu biasanya nanti perempuan suka komplain. Itu. Terus lagi, ya. Nanti akan cuman laki-laki doang. Perempuannya, artinya enggak merasakan puncak kenikmatan gitu kan. Ya kan menikah itu nikmat. Ketika pas waktu kita sudah menikah, hubungan suami istri itu ibadah. Ya, makanya harus santai. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru itu biasanya laki-laki cepat keluar. Beli obat kuat lumayan. Yang mendingan santai. Nah, terus setelah beres, baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara fa ja'alahu nasaba wasih. Wa kana rabbuka qadira. Baca doanya itu. Bagaimana saya mah nggak hafal? Baca. Nggak apa-apa dibaca. Nanti juga udah keseringan menghafal, lancar. Ya kan? Anak kecil aja, bayi umuran 8 bulan, eleng-eleng. Belajar berdiri, ya enggak? Dia malah berdiri, jatuh lagi. Kemudian megang ini, ke sono jalan. Dia setelah 1 langkah, 2 langkah, eleng-eleng gitu ya, 4 langkah, 5 langkah. Belajar jalan. Lama-lama juga udah gede, mah bisa lari. Belajar juga sama, seperti itu proses. Ya, jadi nggak bisa kita langsung bisa. Tuh, begitu doanya.
Jangan sampai itu dilupakan. Supaya nanti rumah tangganya tujuan utamanya sakinah mawaddah warahmah, ya, dan punya keturunan yang soleh-soleh. Kalau kita ingin punya keturunan yang soleh-solehah, tapi prosesnya salah, salah siapa? Enggak. Itu pokoknya kita segeblek-gebleknya kita gitu ya, laki-laki pokoknya. Sejahat-jahatnya kita, sebodoh-bodohnya kita pasti ingin punya anak yang soleh-soleh. Tanyain aja sama preman di pasar. Yang punya anak yang soleh-soleh enggak? Pasti mau jawabannya. Cuman kadang-kadang prosesnya itu yang kurang baik. Prosesnya yang kurang. Nah, terus ketika pas waktu sedang haid, seorang istri juga harus cerdas. Ya, kan di sini haram. Gimana kalau suaminya mau? Nih, kan ada tangan. Kalau suaminya udah menikah, pakai tangan sendiri, haram hukumnya. Nggak boleh. Haram. Yang disebut dengan onan itu apalagi haram. Gimana Pak kalau seandainya saya mau? Kan ada istri. Yang dari sini aja sampai sini nggak boleh, haram. Ya, mau sini, kelek boleh, ini boleh. Sama tangan istri, jadi pahala. Sama tangan istri jadi pahala itu, jadi ibadah. Tapi kalau sama tangan suami jadi haram. Ya, bahkan agama tuh ngatur sampai situ. Supaya kita rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah, punya keturunan yang soleh. Terus berkaitan dengan haid, laki-laki juga harus paham. Berkaitan dengan mandi juga harus bisa. Udah bisa belum mandi junubnya? Bisa kan? Bisa kan? Mandi junub. Nawaitul gusla, likopil, hadasil, akbari, anil, janabati, fardolillahi. Nah, nanti kalau udah menikah makan sering. Apalagi pengantin baru, hampir tiap hari ngalamin. Pengantin baru mah biasa, tiap hari wajar. Masih sono, masih demen. Nanti kalau udah punya anak satu, baru tuh paling ya 2 malam sekali. Nanti kalau udah punya udah 10 tahun, seminggu 2 kali. Terus waktu-waktunya juga harus diperhatikan. Nih, kata para ulama, di antaranya, barang siapa yang hubungan suami istri pada malam takbiran, maka anaknya itu akan nggak tahu malu. Malam takbiran satu, nggak boleh. Hindari ya. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Pokoknya jangan. Hukumnya itu makruh. Tapi ada akibatnya, makruh itu dibenci, nggak disukai sama malaikat, sama Allah. Kalau jadi, anaknya itu kan nggak tahu malu. Seperti bapak dan ibunya nggak tahu malu. Kok nggak tahu malu sih? Kan suami istri. Orang pada takbiran di musola, di masjid. Pada takbiran, Allahu Akbar. Dia malah gituan. Punya malu nggak? Ya kan? Ya begitu, makanya nggak tahu malu tuh. Orang lagi takbiran, ini malah di atas ranjang kan. Waduh. Makanya anaknya nggak tahu malu malam takbiran. Nah, terus lagi ketika pas waktu kalau ada kita naik haji gitu ya, ada tuh yang diharamkan. Jangan. Jadi kita harus lihat juga waktunya yang bagus, yang baik. Nah, malam Jumat bagus tuh. Malam Jumat bagus ya. Tapi kalau bagi pengantin baru, tiap malam pun bagus. Asal jangan malam Idul Fitri dan baca doa tadi. Nah, itu doa penangkal. Kita minta tuh. Malam yang lain, contohnya malam Rabu, itu ada yang mengatakan malam Rabu itu makruh juga. Kenapa makruh? Karena kata Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji dalam kitab Ta'alim, Rabu dan malam Rabu itu harinya untuk memperbaiki diri dengan belajar atau mencari ilmu. Makanya pengajian itu rata-rata di Rabu. Ini Rabu, ya kan? Rabu. Mulai sesuatu Rabu katanya. Itu berarti pakai pendapatnya Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji. Oh kenapa kalau malam Rabu anaknya bisa nggak tahu malu? Ya bapaknya nggak tahu malu. Tiap malam Rabu itu ada pengajian. Rabu itu ada pengajian. Orang lain pengajian dia malah bikin anak. Punya malu nggak? Kan bapak ibunya yang nggak punya malu. Akhirnya nurun ke anaknya. Nah, kalau pengantin baru ya doanya tadi. Nah,
Mudah-mudahan kalau dengan doa itu nanti akan terhindar. Nah ya, terus masalah juga nifas setelah melahirkan. Suami harus paham. Nifas itu apa nifas? Darah nifas. Hah? Ada wiladah. Darah yang keluar dari perempuan ada berapa? Haid, apalagi? Nah, nifas, apalagi? Istihadah, apalagi? Kalau wiladah itu melahirkan. Haid, udah sering. Istihadah, ada yang pernah istihadah nggak? Darah penyakit keluar? Belum pernah. Nah, kalau sudah menikah biasanya nanti ada darah penyakit. Kemudian nifas, belum. Nanti setelah menikah. Hamil, melahirkan itu namanya wiladah. Nah, setelah melahirkan itu ada darah keluar. Itu darah namanya darah nifas. Paling sedikit itu pas waktu melahirkannya doang. Melahirkan, keluar anak, kayak getihan, itu segitu doang darahnya. Kalau sudah segitu, sholat wajib, puasa udah wajib. Jangan sampai nungguin 40 hari aja, 40 hari. Di kampung rata-rata biasanya nungguin 40 hari aja kan. Udah melahirkan 40 hari. Ya 40 hari, 40 hari. Itu mah rata-rata. Paling sedikitnya itu nifas itu pas waktu melahirkan. Ada yang 10, 15, 20 hari. Rata-ratanya 40 hari. Maksimalnya berapa hari? 60 hari. Udah melahirkan, keluar darah nih ya. Perempuan nih. Itu 60 hari maksimal. Gimana Pak kalau seandainya nih udah 61 hari keluar darah terus, cocokan pakai softtek, sholatnya terus. Hubungan suami istrinya masih haram. Ya, dan itu perlu diperhatikan. Biasanya ke 40 hari aja 40 hari. Itu diantaranya nifas. Laki-laki harus sampai paham sampai situ. Supaya rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya ini juga kepanjangan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, boleh diskusi ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja sekarang ada ditanyakan nggak? Kalau ada kegiatan. Ada mengenai akad sudah ngapalin semua ya? Sudah ngapalin semua ya? Ini tanggal berapa nikahnya? Nama apa? Oh masih nih? Masih lama nih. 23 Agustus. Bentar ini berarti nutereh ya. Wah, iya nutereh. 23 nih. 2 Agustus September berarti bulan depan. Kira 9 September. Agustus September. Tenang, bentar lagi. Calon orang mana? Sidang ya? Di mana? Oh, Haji Lili. Ini mah adanya yang di sini. Adanya Pak Tom itu yang pendaftaran. Ini tanggal berapa? Nggak tadi tanya, mana? Oh, 9. Ya. Jadi mudah-mudahan semuanya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh solehah. Seperti tadi Nabi mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, maka kali ini saya pun berwasiat kepada peserta BIMWIN, ketika pas waktu hubungan suami istri, jangan sampai lupakan atau jangan sampai kita tidak ingat sama Allah. Ya, itu wasiat Nabi ke Sayyidina Ali. Sekarang saya juga berwasiat. Ketika hubungan suami istri jangan sampai lupa sama Allah, dan doa yang telah disampaikan tadi dibaca dan dihafalkan. Untuk tulisannya nanti saya share ke grup. Oke? Ya mungkin itu saja. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya nanti Pak Ustadz. Boleh dimatikan?